ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Namungan rahimakumullah. Setia puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tansah tercurah dan terlimpah dumateng Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Ahad malam hari ini kita yang kita kenal dengan smart itu, ada smartphone, ada smart TV, ada smart nomor mana coba? Kadang ya sama kayak smart. Nah, menikah kadang-kadang kemudian kita menikah kirang berhati-hati. Pilih yang smart menika kadang-kadang sakit ngerusak hati. Ngoten nggih? Biasanya pun para sahabat mereka berebut nopo? Berebut mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan itu ditiru oleh generasi setelahnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita, para imam madzhab kita. Kalau menawi dia berikut paling kajian itu, orang muridnya langsung berebut maju mengharap mepet dan ini mulki mepet dan ini mu'alimi pun mepet dan ini ustadi pun. Nah, dan masjid mereka antiknya bukan mepet tapi malah nyebarin dan ini tembok keranten kamus dia gegeri. Zaman ayo wonten nopo keranten 50 ke atas toyo kali sing iki. Ya alhamdulillah syukur kita kasih pinaringan kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Bukan cuma sehat jasate tapi sehat manahipun imane wonten.
nek jasad ora sehat, imane ora sehat, jenengan dugi boten mriki? Boten. Angel wis. Angel ya. Angel. Menawi imane sehat, ingin dari awas ngaji, terus banjur fisiknya boten sehat. Kalau itu boten saged mriki sama angel. Jangan. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kula jamaah mugi sedaya ingkang wonten ten masjid menika ingkang pinaringan rahmat berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, monggo kita kaji napa ingkang disebut hati atau yang dalam bahasa Arab disebut qalbun. Jadi yang dimaksud hati menika bukan hati ingkang disebut liver yang dalam istilah kedokteran, hati liver sing wonten napa ijo-ijo sing nempel biasanya nempel kamar ampadu sing wonten sing dalam capung iki 990 ini disebut jadi langsung diuntal. Kok itu efeknya nonton? Nah, ini boten niku ingkang dipastikan kita bahas. Kalau hati organ tubuh yang liver itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab disebut kabidun. Insya Allah begitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah qalb. Di mana qalbun menika adalah bentuk masdar atau bentuk kata benda dari kata kerja, yaitu qalaba yaqlibu qalban, yang artinya membalik atau menjadi terbalik atau menjadikan kebalik. Contohnya ada kalimat qalaba asy-syai'a, dia mengkalap sesuatu. Artinya dia atau orang itu ja'ala menjadikan sesuatu itu a'la yang tadinya di atas, asfalahu menjadi di bawah. Atau juga ja'ala yaminahu shimalahu, yang tadinya ke kanan dikalap, dibalik menjadi ke kiri. Atau ja'ala batinahu dhahirahu, yang tadinya tersembunyi kemudian menjadi nampak atau menjadi muncul bisa dilihat. Nah, ini yang disebut dengan qalbun. Dan qalbun di sini dalam terma hati yang kita bahas di sini adalah kaitannya dengan organ tubuh kita yang kita sebut dengan jantung. Menawi tasih ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyhur banget hadis itu. Ada inna fil jasadi mudghah. Artinya ya, bahwasanya di tubuh kita ini ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Ida fasada, kalau mudghah itu fasada, rusak, fasada sa'iru kulli jasadi, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Tapi jika saluha, tapi kalau dia baik, sehat, bagus, maka semua anggota tubuhnya juga akan menjadi baik dan bagus. Masih ingat ya hadis ini? Jangan ternyata oleh para ulama dijelaskan itu tidak hanya berurusan dengan spiritual manusia, tapi juga termasuk urusan jasmani manusia. Jadi yang dimaksud qalbun di situ bisa bermakna hissi dan juga bisa bermakna maknawi. Hissi itu artinya asli jantung pada organ tubuh kita. Kalau jantung kita rusak,
mesti imbasnya tubuh kita ini juga akan ikut rusak. Kami alhamdulillah kena serangan jantung, jadi efeknya kan tubuh yang lain bisa sampai terjadi stroke atau bisa sampai alhamdulillah ajal menjemput. Tapi kalau hati manusia, jantung manusia ini sehat, memompa dengan baik, maka tubuh bisa mengalirkan darah ke semua anggota tubuh dengan lancar. Maka orang disebut sehat. Orang disebut sehat itu kalau peredaran darah di semua tubuhnya lancar, mereka sehat. Tapi para ulama juga menjelaskan qalbun di sini juga bisa atau mudghah yang disebut dengan qalbun itu juga bisa bermakna makna, yaitu dari spiritualnya, dari sisi spiritualnya. Bahwa jika hati orang itu sudah rusak, maka semua perilakunya, semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuhnya mesti akan rusak. Mikirnya sing rusak-rusak, meripati masih sing rusak-rusak, ngomongnya sing rusak-rusak, tangannya sing kiri digawe sing rusak kalau memang hatinya rusak. Tapi kalau hatinya sehat, bersih, bagus, maka cara berpikirnya, memandangnya, melihatnya, tangannya, kakinya semua dipakai untuk yang baik-baik, dipakai untuk menjadi orang yang paling bermanfaat di antara orang yang lain, karena itu adalah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kalau hatinya baik. Jamaah rahimahullah, asli ini kalau itu langsung mengaji dalam kitabnya ini. Makanya kalau mau kitab ternyata materi ini sebagian besar kalau ambil saking syarah kitab syarah Riyadhus Shalihin. Itu aslinya itu kalau enak mawas kitab, kemudian kalau jelasakan, kemudian enak biasanya. Nah ini kata ini kalau jarang-jarang mau naik sentral kan. Itu biasa kan pula. Baik, kita lanjutkan jemaah rahimahullah. Yang kedua adalah wa ma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati. Maka tidak lain yang ada di dalam hati adalah an-niyah atau aqaniyah. Mereka yang ada di dalam hati. Kalau sambung penjelasannya saking kitab Niko, saya tulis di sini nomor 1, hati Niko menjadi niat Niko tempatnya adalah di dalam hati. An-niyatu mahalluha al-qalb. Jadi niat itu tempatnya di hati. Dan ini ijma ulama, kesepakatan semua ulama bahwa yang namanya niat mahalluha al-qalb, tempatnya itu di hati. Ijma. Nah, ikhtilafnya, perbedaannya bukan pada niatnya, tetapi pada an-nutqu bin niyah. Nah, ini kok kemudian menjadi ikhtilaf, menjadi berbeda pendapat. Nopo mengucapkan niat. Dan yang kemudian para ulama berbeda. Tapi kalau niat sendiri nggak ada perbedaan pendapat. Ingin menikah hati, niat dan usaha uang dan terus bagaimana kalau ada perbedaan? Sebagaimana kita mafhumi bersama, terjadi perbedaan pendapat antara mengucapkan niat dengan yang tidak mengucapkan. Tetapi jemaah rahimahullah, kula bari matur prinsipnya begini.
Jangankan masalah ibadah, jangankan masalah ibadah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Semua perbuatan manusia akan dimintai tanggung jawab di sisi Allah. Semua akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kebaikan sedikit apapun dia akan lihat nanti, dia akan detik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, kejelekan sekecil apapun ya sama, dia akan lihat di akhirat, dia akan detik, dia akan dapatkan. Kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar itu, beliau mengambil pelepah hurma. Gak ada maksud apa-apa jemaah, hanya sekedar mengambil pelepah hurma, diambil, dipukulkan di tangan, ceplok, dipukulkan, ceplok. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, hal ana mas'ulun an hada. Pulau nyemplok, pulau nanti lemah ngambil, pelepah hurma ini mau ya Rasul. Kenapa gitu minta pertanyaan jawab? Iya yo, nah, itu kan urusannya, urusan apa nih? Itu diminta pertanyaan jawab. Apalagi urusan ibadah. Kalau akan diminta pertanyaan jawaban dan akan ditanya ibadah minggu, sopo sing sampeyan contoh. Terlepas dari perbedaan pendapat tidak ada masalah. Betul ya? Tetapi di dalam kitab ini setelah menyebutkan an-niyah mahalluha al-qalbu, bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati, maka kemudian Rasulullah SAW, beliau pengarang kitab ini dan syarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Zaini, dia menjelaskan terkait dengan an-nutqu biniyah, terkait dengan niat yang diucapkan. Tapi prinsipnya tetap kita harus saling menghargai perbedaan pendapat ya. Tapi saya hanya menyampaikan di sini. Salah satu dasar kenapa kita tidak an-nutqu biniyah, mengucapkan niat kita jaharkan, karena di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda. Nabi waktu itu di zaman Nabi masih hidup, Nabi berwudu. Lepas ni, gini apa? Dia kan ajarin wudu, dia kan ajarin sholat. Dia berwudu. Wa yusalli, beliau juga sholat. Wa yatasaddaqu, beliau juga bersedekah. Wa yasumu, beliau juga berpuasa. Wa yahujju, beliau juga melaksanakan haji. Tetapi apa yang dilakukan beliau walam yakun yantiqu biniyah, sama sekali tidak ada riwayat menjelaskan bahwa beliau pernah melafazkan, mengucapkan niatnya. Jelas ya? Tapi bagi yang sudah biasa mengucapkan semua, masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nyontoh sopo, di Jawa ini gampang apa ini? Nyontoh Nabi. Jemaah rahimahullah, materi kita bukan bab itu. Niku cuman selingan mau. Niat hati menjadi tempatnya niat. Yang kedua, hati. Yang kedua, dengan niat itu kemudian membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat itu membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain.
orang masuk ke dalam masjid di waktu yang sama, melaksanakan sholat yang sama, 2 rakaat, takbirnya sama, kaifiahnya sama, mungkin yang dibaca juga sama, kemudian diakhiri dengan salam yang sama. Tapi bisa jadi memang sholatnya berbeda. Apa yang menjadikan sholatnya mereka berbeda? Dari niatnya. Bisa jadi yang satu niatnya tahiyatul masjid, bisa jadi yang satu rakaatain ba'da wudu, 2 rakaat setelah wudu, atau bisa jadi yang satunya qabliyah, bisa juga, betul ya? Bisa. Yang membedakan apa yang membedakan? Niat. Begitu juga termasuk yang membedakan antara bahwa ini ibadah dan ini non ibadah atau kebiasaan. Itu juga dari niatnya. Para ulama menjelaskan supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah, atau yang kita kenal dengan ibadah ghairul maqbul. Semua aktivitas yang kita lakukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu para ulama disebut sebagai ibadah, tapi ghairul maqbul. Kalau yang ibadah mahdhah, ibadah wajib dan sunnah, ibadah yang tempatnya, kaifiahnya, caranya, doanya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, supaya aktivitas kita sehari-hari itu bernilai ibadah, maka kita niatkan aktivitas itu sebagai ibadah. Contoh para ulama menjelaskan, kalau Anda ingin menjadikan mandi Anda itu sebagai ibadah, maka niatkan mandi Anda itu adalah mandi untuk bersuci dari hadas, sebagaimana kita mandi ketika junub, sehingga nilainya itu menjadi ibadah, bukan mandi tabarruk, mandi untuk mendinginkan tubuh saja, atau mandi untuk membersihkan tubuh saja, atau mandinya niatnya hanya untuk membersihkan tubuh dan untuk mendinginkan diri, itu naik menjadi amalia biasa saja, hanya menjadi kebiasaan saja. Tapi kalau kita niat itu sebagai mandi untuk dalam rangka bersuci, maka dia bernilai ibadah. Begitu juga kerja yang kita lakukan, begitu juga makan yang kita lakukan, minum yang kita lakukan, semua yang kita lakukan. Nah, maka supaya dia bernilai ibadah, maka kita harus memperbaiki niat kita, menjadikan niat kita untuk ibadah. Nah, jamaah rahimahullah, yang keempat inilah yang menjadi inti dari materi kita, yang kemudian saya beri judul berhati-hatilah dengan hati. Apa? Yaitu niat itu menjadi tujuan ibadah seseorang. Apakah lillah atau lighairi. Apakah karena Allah dalam menjalankan ibadahnya, atau ibadah yang dilakukan itu dilakukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan status materi kita pada malam hari ini. Jemaah rahimahullah, menurut hadis yang sangat masyhur, insyaallah kita sama hafal sekali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh di sini bukan tulis ini riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim, dari Amirul Mukminin, hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Oh maaf, salah tulisannya binniyat ya, kurang alifnya. Binniyat wa innama
likulli imri'in ma nawa. Tasih wonten pelajaran masih ada pelajarannya, tapi saya atas di sini. Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu pengetahuan bagi kita tentang hadis, bahwa ketika ada redaksi hadis dari perawi si fulan seperti ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ada redaksi sami'tu Rasulullah, maka ini benar-benar hadis yang sahih jiddan atau mutawatir, benar-benar kesahihannya sudah tidak diragukan, tidak diragukan. Bahwa Umar bin Khattab mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sekali lagi mohon maaf tulisan binniyatnya salah, kurang alif, ba alif, binniyati wa innama likulli imri'in atau likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh jemaah rahimahullah, hadis ini sangat luar biasa. Semua kitab-kitab para ulama biasanya didahului topiknya itu adalah dengan niat. Dan hadis yang diambil pertama kali biasanya adalah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu adalah sulusul ilmi. Sepertiga ilmu din sendiri itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Dan beliau Imam Asy-Syafi'i memasukkan hadis innamal a'malu binniyat ini dalam fikihnya itu menjadi 70 bab sendiri. Banyak juga seperti Imam Ahmad menjelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk dari tiga hadis yang terkait menjadi dasar tentang usul Islam, menjadi dasar Islam. Biasanya ada tiga. Yang pertama innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab. Kemudian hadis Aisyah, man amila amalan laisa minhu laisa minna, gitu ya, fahuwa radd. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu tiga hadis ini biasanya termasuk tiga hadis yang menjadi usul Islam. Begitu juga Imam Al-Hakim menjelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu termasuk dalam usul hadis. Artinya hadis yang sangat penting dalam terkait dengan niat seorang, terkait dengan diterimanya atau tidaknya dan amal seseorang. Jemaah rahimahullah, inilah inti pembahasan kita. Tadi saya singgung di awal bahwa kita di zaman saat ini kita selalu memegang yang namanya smartphone, smart television, smart gadget dan lain-lain. Dan dengan smartphone itu kita memiliki grup-grup, baik Telegram maupun WhatsApp maupun Instagram maupun yang lain-lain. Dan sudah seakan-akan menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan generasi saat ini. Orang-orang saat ini ketika melakukan aktivitas apapun, dia foto itu, dia dokumentasikan aktivitas itu, kemudian dia dia share di grup WhatsApp-nya, di grup Instagram-nya, di grup Telegram-nya, di grup lain-lain. Kalau memang itu urusannya adalah urusan duniawiah, kebiasaan saja, aktivitas biasa-biasa saja, mungkin dalam tanda
bisa kita maklumi, walaupun toh sebenarnya tidak bisa dimaklumi. Saya termasuk juga yang pegang HP, tapi saya ada di kamar. Di wonten grup-grup WA-nya. Ada itu jangan. Grup yang saya pegang. Anggotanya itu isinya nge-share restoran, makan di mana, pelesiran di mana. Wajar nih, atas itu sesuatu yang biasa nih. Biasa kan nih? Kita makan di mana, kita cepet foto gitu nih. Apa BP bro gitu kan? Atau apa bro gitu nih? Atau pergi kemana? Ke pelesiran ke Malaysia, ke Petronas cepet, ke Istiqlal cepet gitu ya, atau ke Surabaya cepet gitu. Pelesiran bro dan lain. Oke, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi masalahnya jemaah di grup HP kita itu, kalau kita mau persentase berapa yang bisa makan enak dan makan yang tidak enak, berapa persentase orang yang bisa makan enak dan yang makan biasa dan makan yang di bawah biasa. Loh, mestinya kayak jadi itu mikir ketika mau nge-share makan enak atau di restoran. Oh iya, kira-kira dulu grup ini kira-kira oh iya so mana kayak aku kayak ini. Mestinya lah mikir apa nih? Tapi kayak orang kepikiran plus. Nah termasuk grupnya Ustaz Vito nih. Saya grupnya Ustaz Vito kalau nih. Bukan Ustaz Vito share bukan nih. Sing share. Ini share hotel mana mewah ya. Ya Allah. Ya sih betul tapi orang itu mesti yang mikir. Orang jadi betul sensitif pun. Bapak pun betul sensitif. Nopo malih kekaitan kalian masalah ibadah. Cubi bayangkan. Isi taklim kata ni buat cepet pulau saya. Bro, isi taklim Al-Azhar. Jangan cepet deret ngaji dan Al-Azhar. Tengene Ka'bah. Cepet, lagi tawaf. Ayo solusi sedikit doa. Mantan sih mantan. Ayo mantan. Tapi insya Allah mantan insya Allah. Mau hari-hari orang. Mereka mantan. Ya Allah, itu ibadah. Yang urusannya itu dapur, kamu dapurmu. Itu urusan dapurmu kalau pengiran. Jangan sampai kemudian ada keluarga, ada tujuan. Sebab kenapa? Itu pasti nanti akan terkena dua penyakit. Kalau nggak suka, ya iya, wes untuk. Ustaz, kan memberi semangat. Ustaz, mendoakan teman supaya kita bisa doakan di Rodo, di Makam Ibrahim, Ustaz, supaya orang yang bisa ikut berjamaah, ikut taklim. Ibadah-ibadah yang disofoskan, ditunjukkan itu alasannya untuk memberi semangat. Boleh jangan baik kalau benar-benar Anda bisa menjaga hati Anda, benar-benar niatan Anda tastabiqul khairat, mengajak kebaikan. Tapi pertanyaan saya, opo iman awake dhewe iki luwih kuat ketimbang iman para sahabat? Kita wonten jamaah mriki ingkang Ustaz, imanku bisa luwih kuat ketimbang iman para sahabat. Wonten sing ngoten? Ayo sing berani ngancung. Iman awake dhewe kuat sama sahabat ngancung. Orang sing wani mulai dibandingkan dengan bena sama wal bi'ar, bukan bena sama wal al, tapi bi'ar, sumber. Kita para sahabat jemaah sedoyo benar-benar menyembunyikan amal. Sampai amal ini ketahuan orang lain. Bahkan jangankan orang lain, ada sahabat yang merahasiakan amalnya jangan sampai ketahuan istrinya, ketahuan anaknya, dia simpan itu. Contoh
lirik di rumahnya. Kemudian ada ketok pintu. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan? Dimasukkan Al-Quran, disembunyikan. Pengatas kemudian sederet kita tamu masuk, tahu kemudian ada Al-Quran di atas meja, sehingga tahu oh, kita lagi sedang membaca Al-Quran. Di sini tol jamaah, jamaah. Hanya aja orang tamu lagi di tokno. Mampu mari yang tamu sing asale pinggir-pinggir di tengah mau tenang. Mau tenang. Bisa sama ini, bisa ya? Bisa kita jamaah. Ada sahabat yang puasa sunnah itu bibirnya dibasah-basahin dan ketawa orang puasa sunnah. Orang sing sholat tahajud qiyamul lail kerungu bujune melek tangi kate terkenal itu dia baik penari ini sholat tahajud badan turu beribung ada bujune cilik sakit ngomong dan orang ada penyakit sum'ah alergia sakit tak kita itu daging terus mutu terkabah tergini Madinah mutu buka puasa mutu sholat mutu derek kajiannya terus awal dari set sakit tak daging saking sum'ah dia amin. Padahal ini jelas dikulli imri'in marah. Kalau kita akan diberikan bahasa sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, maka para ulama dengan dasar ini dan dengan dasar ini satu hal saja, tapi kontaknya kalau langsung links mau. Inti dari hadis ini terkait dengan peristiwa penyerangan pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai ke kota Makkah di namanya Baidah Bidal Arab, dalam penjelasan disebut di daerah yang namanya Mughammas, itu mereka yang safu bi awalihim wa akhirihim, dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam perut bumi. Dan itu dalam sirah dijelaskan setelah peristiwa Tarmihim, setelah Allah mengirim pasukan ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi taqwa wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mengirim tayran ababil. Tayran ababil burung itu boten jenenge burung ababil jemaah. Tafsir itu burunge boten ababil niku boten jeneng burung. Tapi ababil niku adalah sekerumunan burung yang sangat besar, saking diri sampai ke atas awan. Ketika datang itu gelap langsung datang. Jadi kelompok burung yang sangat besar. Nah itu ababil. Nah setelah itu dan pasukan gajah, bukan pasukannya semua berkendara mengendarai gajah, jangan bukan. Karena di Timur Tengah gajah masih sangat susah. Jadi pasukan yang dipimpin oleh seekor gajah besar. Nah, kemudian Aisyah bertanya, bagaimana mereka kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka dilumatkan ya Allah, padahal di pasukannya Abraha itu ada orang-orang non pasukan Abraha, orang-orang kafilah yang lagi safar ketemu dengan pasukan Abraha, diminta untuk bersama-sama menyerang Ka'bah, untuk memindahkan pusat ibadah dan pusat perdagangan dari Makkah al-Mukarramah ke Yaman. Tapi kemudian dilumatkan. Ada juga orang yang memanfaatkan pasukan tersebut untuk jual beli, syira' wal bai'. Karena kerumunan banyak, ada istirahat, kemudian ada orang yang melakukan jual beli. Apakah mereka semua dilumatkan? Kemudian yakhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Betul ya Aisyah, dilumatkan masuk ke dalam hukum. Sampai sekarang belum ketahuan dalam sejarah pasukan Abraha itu tulang-tulang
permukaan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam mulut. Sama dengan Qaul, karena masuk ke dalam mulut. Nah, menjadi stresing kita adalah di akhir hadis ini. Apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Summa yub'atsuna ala niyyatihim." Kemudian kelak di hari akhirat, mereka semua akan dibangkitkan. Pasukannya berapa? Orang yang lagi safar, orang yang jual beli, atau orang yang apa di dalam hatinya, semua dibangkitkan sesuai dengan hatinya masing-masing. Atas dasar ini jamaah, kemudian Allah membuat kaidah al-jazaa ala ma fil qalbi. Balasan itu akan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati? Di awal niku nopo niat. Maka perbaiki niat. Sama aja. Selesai aja. Sampai tidak sudah. Nopo masalah. Sampai. Ini kau menjelaskan yang saya perlu jelaskan tadi. Pelajaran hadis, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala dalam menjalankan semua ibadah dan niat. Antara ibadah dan niat disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Dalam keadaan ikhlas. Kepada siapa kita mengikhlaskan? Lahu, kepada Allah, lillah. Adin itu al-amal, para tafsir menjelaskan ayat al-amal. Jadi semua amal ibadah kita benar-benar harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat. Dan kelak kita akan dibangkitkan ala mafil qalbi, ala niyatihim, apa yang ada di dalam hati niat. Dan kita akan dibangkitkan ala niyatihim sesuai dengan niat kita masing-masing di saat innahu ala raj'ihi laqadir. Semua dibangkitkan baik di dalam tanah atau di udara atau di langit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarawir. Rahasia pada waktu itu diungkap semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam surat Al-Adiyat ada namanya wa husila ma fisudur. Apa yang ada di dalam hati akan diberitakan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surat ini yang surat Al-Adiyat. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan semua kekurangan kita, kekhilafan kita, kemaksiatan yang kita pernah lakukan. Karena tidak ada seorang manusia yang tidak melakukan khilaf. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan khilaf kita, lupa kita, maksiat kita, maka kita pasti akan malu berjalan di antara manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih menjaga kekurangan-kekurangan kita. Jamaah Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua supaya amal ibadah yang kita lakukan itu tidak sirna, apalagi naudzubillah menjadi balasan buruk bagi kita, maka jadikanlah ibadah yang kita lakukan itu mukhlisina lahu ta'budu, ikhlas niyyah lillah